Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bandung Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Rahmat Hidayat dari SMP Negeri 3 Ngamprah. Saya Rika Melia Puri dari SMA Negeri 1 Ngamprah. Saya Sriwidya Stuti dari SMK Negeri 4 Padalarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah sehat. Bu Rika sehat? Sehat alhamdulillah. Ibu hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Saya izin praobservasi sebelum Ibu melaksanakan coaching, boleh? Boleh, silahkan Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa tujuan coaching yang akan Ibu laksanakan? Tujuan coaching yang akan saya laksanakan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach Bu. Baik, apakah Ibu sudah menyusun pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakan alur tirta? Alhamdulillah sudah Bu. Ya, baik. Ketika kegiatan coaching berlangsung, saya akan menilai Ibu dari rubrik penilaian, khususnya kompetensi inti pada coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching saya kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti tiga kompetensi itu akan Ibu laksanakan ya Bu ya? Iya. Tiga-tiganya itu ya akan Ibu laksanakan. Baik. Saya hanya mengingatkan ya Bu ya, pada percakapan coaching itu Ibu harus sesuai dengan prinsip coaching seperti adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Iya. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nanti selesai kegiatan coaching, saya izin juga akan memberikan pertanyaan pasca coaching. Tidak apa-apa Bu? Tidak apa-apa Bu Rika, terima kasih. Nanti bisa dilanjutkan lagi setelah proses coachingnya Bu ya. Baik, silahkan Ibu memulai kegiatan coaching. Semoga lancar, sukses ya Bu. Iya, terima kasih Bu Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Sehat Pak Rahmat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Iya. Nah, Pak Rahmat kan mau membicarakan sesuatu nih, saya mau ngobrol katanya teh. Apa kira-kira yang mau diobrolin sama Pak Rahmat? Iya Bu, kebetulan ada Bu Sri, saya itu ada yang ingin diobrolkan terkait di kelas Ibu. Iya. Di kelas itu pada akhir-akhir ini kegiatan pembelajaran terutama anak-anak itu di kelas ketika belajar itu keaktifannya semakin menurun Ibu. Jadi si anak-anak itu ketika pembelajaran itu kurang aktif, pasif ya Bu. Dan itu menjadi tanda tanya buat saya itu ada apa, dan mudah-mudahan dengan adanya obrolan ini ada solusi buat saya gitu. Iya, jadi Pak Rahmatnya melihat di pembelajaran Pak Rahmat di kelas ya, jadi keaktifan anak itu menurun. Betul. Kemudian juga pembelajarannya tidak aktif ya Pak Rahmat ya. Nah, kan waktu kita mah tidak banyak ya Pak Rahmat ya, paling cuma sekitar 15-20 menit ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan obrolan kita kali ini ya Pak Rahmat ya. Nah, apa tujuan yang pengen Pak Rahmat dapat dari obrolan kita kali ini? Nah, tujuannya saya ingin mendapatkan solusi, mudah-mudahan nanti di pembelajaran di kelas itu anak itu bisa aktif kembali, dan anak dalam pembelajaran juga nanti bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yang lebih baik lagi. Oke, jadi tujuan dari obrolan kita kali ini
Pak Rahmat pengen mendapatkan solusi ya, Betul. agar pembelajaran yang Pak Rahmat lakukan di kelas itu menjadi aktif ya, dan tujuan dari pembelajarannya bisa tercapai ya, begitu ya Pak Rahmat Betul, ya. betul. Iya. Nah, tadi tujuan dari obrolan kita kali ini ya Pak Rahmat pengen mendapatkan solusi dari pembelajaran yang ada di kelas Pak Rahmat agar anak-anak itu aktif kembali gitu ya dalam pembelajaran. Nah, aktif menurut Pak Rahmat itu yang seperti apa? Aktif itu ketika anak itu di kelas, ketika disuruh menjawab soal, mereka aktif bisa menjawab. Terus ketika harus ke depan untuk presentasi, mereka bisa mempresentasikan dengan percaya diri. Terus kalau ada disuruh mengerjakan sesuatu dengan individu, misalkan dia penuh percaya diri juga bisa aktif. Nah, mungkin bagi beberapa identifikasi itu ini yang dikatakan aktif menurut saya. Jadi aktif menurut Pak Rahmat itu anak-anak aktif pada saat menjawab soal ya, kemudian juga pada saat presentasi mereka mau ke depan dengan percaya diri, seperti itu ya Pak Rahmat ya. Nah, kalau kondisi seperti itu kita umpamakan berada di angka 10 nih, kira-kira kondisi di kelas Pak Rahmat saat ini itu berada di angka berapa nih? Saya nilai kalau 1 sampai 10 itu mungkin di angka 6 ya kalau sekarang kondisinya. Di angka 6 ya Pak Rahmat ya. Terus Pak Rahmat pengennya bisa naik ke level berapa nih? Mungkin sampai 8, 9 lah, dari 6 itu kalau sampai 10 makan itu luar biasa ya Bu ya. Berarti sempurna kelasnya. Tapi minimal sampai 8, untuk sementara 8 juga sudah luar biasa itu. Mudah-mudahan bisa ya Pak Rahmat ya. Nah, apa yang bisa Pak Rahmat lakukan nih? Jadi rencana apa yang bisa Pak Rahmat lakukan untuk membuat anak-anak di kelas Pak Rahmat itu aktif kembali? Nah, rencananya yang mungkin akan bisa dilakukan sekarang itu adalah membuat rencana pembelajaran, strateginya supaya bisa menggali atau merangsang si anak itu aktif ya. Jadi dalam metode, dalam model pembelajarannya nanti akan disiasati supaya si anak itu bagaimana dipacu untuk aktif, mungkin itu dulu. Ya. Oke, tadi Pak Rahmat pengen membuat rencana pembelajaran ya yang strateginya itu dapat menggali anak supaya aktif. Jadi bisa Pak Rahmat lakukan dengan merubah metodenya atau juga kemudian model pembelajarannya seperti itu ya Pak Rahmat ya. Nah, dari rencana-rencana yang Pak Rahmat lakukan itu, kira-kira rencana yang mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat gitu Pak Rahmat? Ya, dalam waktu yang awal-awal mungkin ya awalnya ya membuat rencana RTP-nya dulu yang ini, terus nanti di dalamnya integrasinya adalah dalam metodenya ketika langkah pembelajarannya disiasati supaya bisa menggali anak supaya aktif, mungkin itu yang paling awal. Jadi yang paling awal yang mungkin bisa Pak Rahmat lakukan adalah membuat RPP-nya ya, dan nanti merubah metodenya supaya anak itu aktif dalam pembelajaran. Betul. Seperti itu ya Pak Rahmat ya. Nah, komitmen seperti itu bisa dilaksanakan oleh Pak Rahmat dalam waktu dekat itu kira-kira kapan nih Pak Rahmat? Insya Allah mulai besok juga bisa. Nanti malam saya akan mencoba mengedit lagi, membuat lagi RPP supaya pembelajarannya bisa lebih aktif lagi, dan mudah-mudahan besok bisa diterapkan di kelas ini. Wah, hebat sekali ya Pak Rahmat ya. Jadi bisa langsung diaplikasikan jadi betul. Malam sudah membuat RPP-nya, besok pagi sudah bisa dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak Rahmat ya. Insya Allah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa disimpulkan nih sama Pak Rahmat dari hasil obrolan kita hari ini nih?
Alhamdulillah Bu, hasil obrolan itu membuat saya ada pencerahan Bu. Dari awalnya kebingungan itu harus bagaimana gitu. Dan setelah ada obrolan ini saya ada solusi buat pembelajaran, dan mudah-mudahan mulai besok saya bisa menerapkan pembelajaran ini supaya pembelajaran di kelas itu aktif kembali. Terima kasih Ibu atas segala sesuatu tadi masukan buat saya. Iya, alhamdulillah ya Pak Rahmat ya. Nah, jadi dari permasalahan yang Pak Rahmat hadapi tadi ya, bahwa anak-anak kurang aktif dalam pembelajaran, ternyata Pak Rahmat bisa menemukan solusinya dengan akan membuat RPP nanti malam dan besok pagi sudah bisa mengimplementasikannya dengan anak-anak agar anak-anak itu bisa kembali aktif dalam pembelajaran. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan Ibu itu yang diinginkan oleh kita semua. Amin lah gitu ya. Nah, mungkin nanti setelah Pak Rahmat mengimplementasikan di kelas ya, kita bisa ketemu lagi ya, janjian lagi ya Pak Rahmat ya. Kita bisa melakukan refleksi dari apa yang sudah Pak Rahmat lakukan. Ya, karena waktu kita nggak banyak ya Pak Rahmat ya. Jadi kita cukupkan dulu obrolan kita kali ini ya Pak Rahmat ya. Mudah-mudahan Pak Rahmat tetap semangat dalam mengajar anak-anak dan anak-anak juga bisa aktif dalam pembelajaran. Baik Bu Sri, terima kasih. Sama-sama. Iya, sehat selalu Pak Rahmat ya. Amin amin. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi hasil observasi dengan Koci Ibu? Alhamdulillah Bu Rika sudah selesai ya. Saya sudah melaksanakan coaching dengan Koci gitu. Lancar, tidak ada hambatan? Alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan Bu Rika. Baik, ada beberapa pertanyaan di sesi pasca observasi ini Bu ya. Iya. Saya izin bertanya. Boleh, silahkan Bu Rika. Apa saja informasi yang sudah Ibu dapatkan terkait indikator ketercapaian yang Ibu harapkan? Iya. Tadi kan indikator yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching tadi ya. Jadi kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Alhamdulillah dari kegiatan coaching tadi semua indikator itu sudah saya laksanakan. Sampai akhirnya Koci bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Koci. Baik, ada beberapa catatan saya setelah menyimak percakapan coaching antara coach dan Koci, yaitu Ibu sudah bisa mempraktikkan percakapan dengan menggunakan alutirta. Di situ Ibu menyampaikan tujuan dengan jelas. Kemudian ada identifikasi yang memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik yang mengarah pada pengembangan kompetensi pada Koci. Kemudian di sini Ibu ada beberapa pertanyaan yang rencana aksi. Pertanyaan umpan balik rencana ini dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Koci. Kemudian pada tanggung jawab Ibu memberikan umpan balik dengan adanya komitmen pada Koci dalam menjalankan rencana aksinya. Bolehlah ya. Iya, begini Bu. Setelah pasca observasi ini, apakah Ibu akan ada kompetensi yang akan Ibu kembangkan untuk pelaksanaan coaching ke depannya? Yang akan saya kembangkan di pelaksanaan coaching sesudah ini ya Bu ya. Saya ingin mengembangkan indikator mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu mungkin yang akan saya kembangkan lagi sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan mengikuti alur tirta. Bagus ya. Saya akan selalu menemani Ibu dalam coaching selanjutnya ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu Rika, terima kasih sekali. Iya, sampai bertemu di kesempatan coaching selanjutnya Bu ya. Iya Bu Rika. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama Bu Rika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rahmat? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah,
hari ini teh Pak Rahmat rencananya mau melakukan coaching ya Pak Rahmat. Betul. Ya. Nah, sebelum melakukan coaching nih, saya akan melakukan praobservasi ya Pak Rahmat ya. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan ke Pak Rahmat. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Kemudian Pak Rahmat itu nanti akan saya amati ya juga dengan coachingnya berdasarkan dari rubrik penilaian tadi ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah belum. Kemudian apakah Pak Rahmat juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching ya, dan coaching merespon dari pertanyaan yang Pak Rahmat ajukan. Dan jangan lupa disesuaikan dalam melaksanakan coaching itu ada beberapa prinsip yang harus dikembangkan ya Pak Rahmat ya, seperti kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan nih Pak Rahmat, kompetensi apa yang akan Pak Rahmat kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Iya, dalam kegiatan coaching ini kompetensi yang akan dikembangkan yaitu yang pertama kehadiran umum itu, yang kedua adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga nanti akan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu yang akan dikembangkan ya sahabat Pak Rahmat ya. Pertanyaan kedua nih Pak Rahmat, kompetensi mana dari 3 kompetensi tadi yang lebih spesifik yang akan nantinya diobservasi oleh saya? Ya, tentunya mendengarkan aktif dan sama pertanyaan yang berbobot mungkin yang akan dikembangkan ya. Ya. Itu yang akan lebih dikembangkan lagi ya. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan Pak Rahmat dalam proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu nanti setelah melakukan coaching, coaching bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang ada di coaching tersebut. Dan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbeda saja supaya mengarahkan coaching untuk mengungkap dan mendapatkan solusi dari permasalahan. Oke, demikian dulu mungkin ya Pak Rahmat praobservasi saya sebelum Pak Rahmat melakukan coaching. Mudah-mudahan coachingnya lancar ya Pak Rahmat tanpa hambatan. Ya. Kalau begitu silakan untuk melakukan coachingnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita apa kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rahmat sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong tadi ada berita mau ini ada yang diobrolkan kada dengan saya itu ada apa gitu? Betul Bapak. Saya itu punya masalah nih di kelas. Murid saya tidur-tiduran ketika jam pelajaran. Saya sudah berbagai cara dengan metode ini yang itu teknik 1-2. Tetap saja murid saya tuh tidur di kelas. Oh, berarti di permasalahannya Borika itu di kelas itu ada situasi ya anak-anaknya tidur terus ya. Iya. Jadi mungkin itu mengganggu ya di kelas. Ya tentunya mengganggu Pak. Dicontoh oleh teman yang lain, kemudian muridnya sendiri tidak bisa menerima pelajaran dengan maksimal. Tidak konsisten ya di Tidak kelas kondusif itu. nanti di kelasnya Pak. Betul. Ya, berarti setelah nanti kita ngobrol, tentunya yang ingin didapatkan oleh Borika apa? Dengan percakapan ini saya mengharapkan ada perubahan pada pembelajaran saya di kelas. Saya bisa mengubah cara saya mengajar, bagaimana caranya agar murid itu tidak tidur-tiduran dan tidak ketiduran di kelas. Tidak ketiduran ya. Menurut Borika nih kondisi ideal itu berarti di kelas itu harus bagaimana ini ya? Kondisi ideal yang saya harapkan itu semua murid fokus konsentrasi pada pembelajaran agar murid itu bisa menerima informasi materi secara maksimal sehingga ada
produk yang bisa dihasilkan Pak dari pembelajaran. Betul, jadi Tidak sia-sia. betul-betul berarti yang ingin kondisi idealnya si anak itu di dalam kelas dan pembelajaran itu aktif ya, terus tidak terganggu dengan tadi adiknya tiduran. Nah, itu kondisi idealnya. Menurut Ibu berarti kondisi di kelas kalau di rentang ya di skala 1 sampai 10 kondisi di kelas itu ada di angka berapa gitu? Karena siswa tertidurnya itu ya tidak banyak ya. Jadi saya kondisikan di skala 8 lah Pak. 8. Jadi tinggal 2 poin lagi ya Bu? Iya. Tinggal 2 poin lagi supaya kembali ke kondisi ideal ya di kelas ini seperti itu. Baik, kira-kira dengan tadi 8 ya, yang 6, 8 ya? 8 ya. 8. Kalau dalam waktu dekat ingin dinaikkan ke angka berapa kira-kira Ibu? Waktu dekat paling ke 9 dulu lah. 9. Iya. 9 mudah-mudahan bisa maksimal. Lumayanlah 1 poin ya untuk ada meningkatkan kondisi di sekolah. Nanti kedepannya bisa 10 ya mudah-mudahan. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang akan dilakukan Ibu untuk menanggulangi keadaan tersebut? Saya akan mengubah cara belajar saya, cara mengajarnya, yaitu dengan melakukan teknik mindfulness saja dulu. Ya, ada teknik stop. Jadi anak mengambil napas, kemudian merasakan perasaan mereka, kemudian menghembuskan napas pelan-pelan agar anak bisa tenang, bisa nyaman, dan bisa fokus kembali pada pembelajaran. Selain melakukan teknik mindfulness stop juga, saya akan memvariasikan ice breaking. Ice breaking yang mereka sukai, ice breaking yang kekinian ya Pak ya. Dengan musik-musik atau dengan gerakan-gerakan yang mereka sukai sesuai dengan perkembangan zaman lah, sesuai dengan usianya. Luar biasa, ada beberapa langkah yang akan dicoba oleh Ibu ya. Tadi ada ice breaking, ada stop ya, mindfulness supaya mungkin ya tadi dengan tutnya tadi karena kurang oksigen ya mungkin ya, karena ada itu ya betul. CO2-nya kurang, jadi anak tuh mesti. Saya juga nanti akan merencanakan belajarnya keluar di taman, apakah di perpustakaan, apakah di lapang oksigennya, sirkulasinya bagus, jadi mereka tidak tidur, tidak boring, tidak bosan. Situasi yang baru gitu Pak. Betul, itu cara yang luar biasa, itu strategi beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Ibu ya. Nah coba dari ke beberapa tadi ya, kira-kira yang memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat ini, apa dulu yang akan dilakukan? Paling yang saya kerjakan untuk waktu dekat ini, saya akan mensisipkan di RPP saya ice breaking, kemudian teknik mindfulness stop. Ice breaking dan mindfulness-nya dan Di stop-nya. RPP nanti saya akan selipkan. Oke, Untuk dipraktikkan nanti di kelas. Betul. Nah, komitmen Ibu untuk melaksanakan itu bagaimana? Komitmen saya akan selalu melaksanakan perubahan agar murid selalu semangat, aktif, kreatif, menghasilkan produk yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, sehingga anak tidak tertidur, tidak bosan, tidak boring di kelas. Jadi saya harus berkomitmen, berkelanjutan, dan bermakna. Luar biasa, berkelanjutan dan bermakna dari langkah-langkah yang dilakukan Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Ibu itu menjadi solusi terbaik buat pembelajaran di kelas. Dan nanti kita ketemu lagi ya Bu ya. Kita agendakan lagi setelah Ibu melakukan itu, apakah ada perkembangan ke arah lebih baik atau bagaimana. Nah nanti saya tunggu sambil berefleksi ya, Ibu sudah bagaimana hasilnya, nanti kita obrolkan kembali. Bagaimana Ibu? Siap Pak. Saya akan undang Bapak kembali untuk refleksi pembelajaran, di mana saya sudah bisa berubah cara mengajar agar anak tidak tidur-tiduran. Luar biasa ya. Saya tunggu nanti setelah dilakukannya pembelajaran itu ya. Apa yang dilakukan oleh Ibu mudah-mudahan yang terbaik buat murid kita. Baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tadi Pak Rahmat sudah melakukan coaching dengan Bu Rika ya. Nah, untuk kali ini saya bertemu Pak Rahmat lagi untuk melakukan pasca observasi ya dari coaching yang sudah Pak Rahmat lakukan. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak Rahmat? Boleh. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Rahmat ya, apa yang sudah Pak Rahmat lakukan dalam proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Pak Rahmat inginkan? Ya, tentunya tadi saya melakukan dengan alur filter Ibu, dan mengatur tujuannya, terus melakukan identifikasi masalah, terus rencana aksi selanjutnya, dan tanggung jawab tadi sudah dicoba dengan coaching, dan alhamdulillah tadi berusaha untuk menggali sehingga coaching itu menemukan solusi terbaiknya buat dirinya sendiri, dan dengan tahapan kompetensi yang dilakukan dalam coachingnya tadi saya mencoba dengan kehadiran penuh ya. Terus yang selanjutnya dengan mendengarkan dengan aktif, dan selanjutnya mencoba melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat coaching. Hebat sekali ya Pak Rahmat ya. Ternyata indikator dari coaching itu sudah dilaksanakan semuanya ya Pak Rahmat ya. Nah, sehingga coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Ada beberapa catatan yang saya catat pada saat Pak Rahmat coaching tadi ya. Yang pertama tadi Pak Rahmat sudah menemukan menggali coaching ya untuk menemukan tujuan dari coaching tadi ya. Kemudian juga identifikasi masalahnya sudah ada ya, dan juga rencana aksi yang akan dilakukan coaching dari permasalahan yang dihadapi ya, dari identifikasi tadi kemudian membuat rencana aksi yang akan dilakukan, dan akhirnya menemukan komitmen ya, dan bisa melaksanakan komitmen itu dalam waktu dekat sehingga solusinya bisa didapatkan ya Pak Rahmat ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak Rahmat nih, kompetensi apa lagi yang akan Pak Rahmat kembangkan di kegiatan coaching Pak Rahmat berikutnya? Tentunya saya akan mencoba berlatih kembali Ibu tentang ya tadi untuk bagaimana kita menjadi hadir sepenuhnya untuk coaching. Terus yang kedua tentang kita bagaimana melatih saya untuk bisa bagaimana mendengarkan dengan baik, dengan aktif untuk permasalahan yang ada di coaching tersebut. Dan yang terakhir untuk melatih juga membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot buat menggali coaching dari permasalahannya. Dan itu yang terus akan dicoba berlatih terus Ibu. Mudah-mudahan nanti di coaching berikutnya bisa lebih baik lagi ya Pak Rahmat ya. Ya, terima kasih banyak Pak Rahmat ya untuk kegiatan hari ini. Saya cukupkan sekian nih Pak Rahmat ya. Ya, selamat bertugas. Mudah-mudahan nanti ketika ada teman Pak Rahmat yang coaching lagi dengan Pak Rahmat bisa lebih baik dari hari ini. Amin. Terima kasih Ibu atas segala sesuatunya. Semoga Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Pak Rahmat sehat, alhamdulillah. Pak Rahmat sehat? Alhamdulillah sehat. Tentunya pada nanti Kak Bu Rika akan mengadakan coaching ya? Betul Bapak. Betul. Nanti sebelum mengadakan coaching tentunya kita laksanakan ada beberapa pertanyaan ya akan saya sampaikan ya Bu Rika ya. Yang pertama, apa tujuan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rika? Tujuan coaching yang akan saya laksanakan, saya akan menggali potensi-potensi coaching dalam menyelesaikan masalah sehingga solusi terbaik dapat didapatkan. Oh, luar biasa ya. Sehingga coaching bisa berkembang potensinya, juga performanya bisa maksimal.
Oke, ada penggalian potensi pada coaching. Betul. Terus apakah Ibu sudah membuat atau menyusun pertanyaan sesuai dengan alur cerita? Sudah Bapak, sudah disusun sesuai dengan alur cerita, adanya tujuan umum, adanya identifikasi masalah, adanya rencana aksi, dan adanya tanggung jawab. Betul. Dan nanti ketika kegiatan coaching berlangsung, tentunya saya akan menilai Ibu ya Bu ya, dari kompetensi yang pertama yang tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktifnya bagaimana, terus dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobotnya, itu ya yang nanti akan dinilai oleh saya sebagai supervisornya. Terus kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan dalam pengajuan pertanyaan kepada coach? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu pertanyaan berbobot, Pak. Pertanyaan berbobotnya luar biasa ya. Siap, nanti dalam coachingnya saya akan menilai tentang bagaimana Ibu melaksanakan pertanyaan berbobotnya ya. Selanjutnya saya akan mengingatkan bahwa percakapan coaching harus sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan ya Bu ya. Terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di coachingnya. Baik, terima kasih Ibu Rika sudah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Nanti sesudah selesai melaksanakan coaching, tentunya ada pertanyaan pasca coaching ya. Saya izin akan memberikan pertanyaan kembali kepada Ibu nanti setelah Ibu melakukan coaching. Baik Pak, saya tunggu. Iya. Baiklah, silakan Ibu mulai coaching kepada coachi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah sehat. Bu Rika sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya. Bu Rika gini, saya mau cerita sama Bu Rika tentang apa yang saya alami di sekolah saya akhir-akhir ini ya Bu ya. Jadi ada sesuatu yang membuat saya semiris gitu. Jadi Ada apa Bu? Ayo. Pengen cerita ya sama Bu Rika. Nah, jadi di sekolah saya itu kan sebagian besar gurunya itu kan memang sudah senior ya Bu ya. Jadi usianya juga sudah lumayan udah mau mendekati pensiun gitu ya, banyak yang sudah seperti itu, sehingga dalam pembelajaran di kelas itu masih menggunakan cara-cara konvensional ya. Jadi ceramah ya, jadi anak-anak itu akhirnya jadi bosen gitu dengan kegiatan. Nah, jadi tujuan saya mau ngobrol sama Bu Rika ya, saya tuh pengen menemukan solusi Bu, gimana caranya supaya guru-guru di sekolah saya itu ya merubah pola mengajarnya ke anak itu tidak lagi hanya ceramah gitu kan ya, tapi bisa memanfaatkan teknologi ya, minimal ya adalah yang bervariasi gitu dari kegiatan pembelajaran di kelas gitu. Baik. Jadi tujuannya sudah Ibu sampaikan ya. Jadi ingin mengubah persepsi para guru-guru lebih pada digital ya Bu ya. Iya. Betul. Jadi harapan utama yang paling Ibu inginkan dari percakapan ini apa? Jadi harapan utama yang saya inginkan Ibu ya, guru-guru di sekolah saya itu bisa merubah pola mengajarnya ya, jadi lebih bervariatif. Menurut Ibu, alasan mengapa guru-guru senior seperti itu? Mungkin karena mereka tidak begitu mengenal tentang teknologi ya Bu ya, jadi perkembangan teknologi sekarang gitu, jadi untuk mengikuti perkembangan teknologinya itu belum maksimal. Belum maksimal ya Bu, jadi mereka lebih pasif ya. Iya.
menurut Ibu nih, bagaimana caranya agar guru-guru senior itu bisa meningkatkan kompetensi digitalnya? Yang mungkin saya lakukan ya Bu ya, Iya. tadi mentoring ya, secara personal ya, satu persatu, atau saya bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga wakase kurikulum untuk membuat kegiatan IHT atau workshop gitu ya untuk seluruh guru di sekolah saya dalam pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Mungkin itu yang bisa dilakukan ya. Yang bisa dilakukan dalam waktu cepat untuk mengubah para senior itu lebih aktif dalam mempelajari digital. Kalau yang bisa dilakukan lebih cepat mungkin monitoring ya Bu ya. Iya. Karena saya bisa langsung melakukan gitu ya. Kalau tadi berkoordinasi dengan kepala sekolah lewat IHT atau workshop itu kan prosesnya lama ya, harus ada persetujuan kepala sekolah, kemudian juga harus dibicarakan dulu dengan wakase kurikulum, kemudian mengundang narasumber, jadi ada biaya yang dikeluarkan, terus harus ada perencanaan yang lebih matang untuk kegiatan tersebut. Baik. Kondisi yang tadi Ibu sampaikan berdasarkan skala 1 sampai 10, Ibu menetapkan skala berapa untuk ke depannya? Kalau kondisi saat ini mungkin saya menempatkannya di angka 5 ya Bu ya. Angka 5. Target Ibu ke depannya? Target ke depannya ya bisa naik lah Bu, minimal ke angka 7 lah ya. Tidak perlu harus menguasai terlalu banyak, setidaknya guru-guru itu bisa mengajar dengan membuat PPT mungkin seperti itu ya, atau dengan puisis mungkin ya yang sekarang sedang booming di anak-anak, mungkin itu sangat berguna. Rencana Ibu untuk menaikkan skala itu apa saja? Ya tadi Bu, dengan melakukan kegiatan mentoring ya, saya mentor guru-guru senior itu satu persatu gitu ya. Kemudian juga saya berkoordinasi dengan guru mata pelajaran TIK ya, yang mengajar produktif untuk membantu saya supaya guru-guru senior itu bisa menguasai teknologi. Apa komitmen Ibu terhadap rencana-rencana yang tadi Ibu sampaikan? Komitmen yang akan saya ambil ya Bu ya, saya akan melakukan mentoring ya. Saya akan melakukan mentoring dengan guru-guru senior dengan meminta bantuan guru produktif TKJ ya dan RPL, sehingga guru-guru senior itu bisa menguasai teknologi. Betul ya, berkolaborasi ya, agar guru senior itu bisa berlatih teknologi, betul ya, dibimbing ya Bu ya. Iya, betul berikan. Apa kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan pada kegiatan percakapan ini Bu? Nah, alhamdulillah ya Bu Rika ya, dari kegiatan obrolan kita hari ini ya, saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya ya, di mana tadi guru-guru senior yang biasanya mengajar di kelas dengan cara konvensional ya, dengan ceramah, saya bisa menemukan solusi membuat mereka itu untuk bisa mengembangkan pembelajaran digital dengan nanti saya melakukan kegiatan mentoring kepada mereka ya, dan bekerja sama dengan guru-guru TKJ dan RPT. Baik. Untuk kedepannya nih, setelah Ibu melaksanakan perubahan, saya akan menanyakan aksi nyata tindak lanjut Ibu dengan menyampaikan lagi beberapa pertanyaan yang bukan coaching dan cerita. Tidak apa-apa Bu? Ini nggak apa-apa Bu Rika, terima kasih banyak kalau jadi bisa sharing lagi ya Bu ya. Iya. Nanti saya ingin mengetahui perubahan yang Ibu sudah kerjakan kepada guru senior itu berhasil atau tidak. Iya, baik. Hambatan-hambatan yang terkendala itu ada atau tidak gitu. Tidak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, silahkan Bu Rika. Baik, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
saya akan menanyakan perubahan Ibu yang sudah Ibu laksanakan ya Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana berkat tadi setelah melakukan coaching dengan coach? Lancar Pak, sukses Pak. Alhamdulillah. Apakah ada hambatan dari kegiatan coaching? Tidak ada hambatan. Coach bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik Pak. Solusinya bisa maksimal didapatkan. Kesimpulannya juga tadi sudah bisa disampaikan oleh coach. Oke, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan terkait coaching yang telah Ibu laksanakan ya. Apa saja informasi yang sudah Ibu dapatkan terkait indikator pencapaian yang diinginkan coach? Baik, indikator pencapaian yang saya harapkan sebagai coach yaitu sebagai coach saya bisa menggali potensi coach secara maksimal. Coach bisa menguatkan performa ketika menyelesaikan masalahnya. Coach juga bisa percaya diri memecahkan masalah mengenai senior yang kurang aktif pada perkembangan digital. Kemudian coach bisa optimis untuk mendapatkan skala prioritas perubahan yang nilai ke-8. Skala 8 sudah ada komitmen yang baik antara coach dengan coach. Nah, luar biasa, Ibu sudah bisa menggali identifikasi masalah yang terjadi di coachingnya ya. Terus selanjutnya nanti ada beberapa catatan ya yang saya setelah menyimak percakapan tadi antara Ibu sebagai coach dan coachingnya tadi ya, yaitu ada langkah-langkah dalam model Tirta gitu ya tadi. Terus ada tujuan yang untuk menyampaikan tujuan dalam coaching. Terus menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas ya. Jadi tadi sudah menggali bagaimana tujuan yang diharapkan. Setelah itu ada identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach ya. Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh coach itu tadi ada identifikasi bagi yang sudah dilaksanakan, yang sudah digali ya. Selanjutnya tadi ada rencana aksi, memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, menurut Ibu gimana ya tentang itu? Menurut saya pelaksanaan coaching berjalan dengan lancar. Semua alur Tirta sudah saya simpulkan pada pertanyaan. Ada pelaksanaannya, tidak ada hambatan, coach bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan ada komitmen untuk merubah cara mentoring ke guru-guru senior agar lebih aktif pada digital. Betul, dari mulai tujuan tadi, terus ada identifikasi, ada rencana aksi, terus ada komitmen untuk tanggung jawab dari coach itu sudah dijalankan dengan baik oleh Ibu ya. Selanjutnya, bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan dalam mengembangkan kompetensi coaching? Tindak lanjut saya ke depannya, saya akan lebih menguasai dan mendalami alur Tirta, sehingga coaching untuk ke depannya saya bisa lebih maksimal, lebih baik lagi. Luar biasa ya. Terus selanjutnya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada pelaksanaan coaching ke depannya? Kompetensi pertanyaan berbobot Pak. Saya akan kembangkan bagaimana saya menyusun pertanyaan yang bisa menggali potensi coach lebih baik lagi, sehingga performa coach percaya dirinya lebih meningkat. Ya, melatih membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang nanti ya, sehingga memancing coach ya, lebih biasa. aktif, kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ya, betul. Baik, Ibu Rika, terima kasih Ibu sudah maksimal dalam melaksanakan persiapan coaching. Mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu itu bisa nanti dikembangkan lebih lanjut dan bisa nanti menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di rekan-rekan Ibu dan diri semua terhadap masalah-masalah yang timbul. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian Ibu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus berlatih untuk menjadi coach untuk melaksanakan coaching.
Terima kasih Ibu Rika. Sama-sama. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.